Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sistem Digital merupakan mata kuliah dasar untuk pembangunan materi tentang controller, sebuah sistem yang berbasis pola pikir manusia. Terhadap awal materi sistem digital membahas tentang sistem bilangan, gerbang logika, rangkaian logika, aljabar Boolean key map, flip-flop, dan pengembangan lebih lanjut ke arah organisasi komputer dan arsitektur komputer. Untuk melakukan praktek penerapan materi sistem digital, diperlukan alat untuk membantu mengaplikasikan materi dari sistem digital tersebut. Langsung pengenalan atribut-atributnya. Yang ini namanya open, ini namanya mini view. Yang ini namanya open or save data. Ini namanya toggle word, zoom sheet, menu bar, pick from library. Ya, ini komponen list, komponen mode, drawing tool, rotate mirror. Ini namanya rotate mirror. So this is play or simulation operation, and this is area gambar. Langsung saja ke dasar teori, yaitu gerbang OR. Kita ketik dulu di keywords, kita ketik OR. Langsung muncul, ini dia gambarnya. Langsung kita enter. Nah, ini namanya gerbang OR. Dia memiliki paling sedikit 2 jalur input. Artinya, inputnya bisa lebih dari 2. Misalnya 4 atau 8, yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Nah, jika kita ingin mengetahui input dan output, input itu masukkan data dan output itu adalah hasilnya, kita memakai logit state. Nah, logit state ini berfungsi untuk input ya. Input itu bisa 0, bisa 1. Dan untuk hasilnya kita pakai logit probe. Nah, ini dia logit probe. Logit probe ini untuk hasil. Apakah dia bernilai negasi atau tidak? Jadi langsung saja. Di sini ada tugas ya. Buatlah sebuah rangkaian logika dengan menggunakan hanya gerbang logika OR. Diketahui inputnya itu 101 misalkan ya, 101. Kita pakai gerbang OR saja. Kita arahkan ke sini. Ya.
kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini. Hasil dari sini, maaf, nah, kita sambungkan ke slide. Kita zoom in. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, dan ternyata hasilnya adalah 1, yaitu positif ya, negasi, bukan negasi. Karena apa? Negasi ditambah positif itu 0 sama dengan A, B sama dengan 1. 0 dan 1 jika di gerbang OR, maka akan hasilnya 1. Sama halnya seperti ini. Misalkan ini satunya A dan 0-nya B. 1 dan 0 jika di gerbang OR akan menghasilkan 1. 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Maka di sini hasilnya 1. Kita lanjut ke gerbang kedua. Gerbang logika N namanya. Gerbang N atau dapat pula disebut gate N adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk input dan hanya memiliki satu jalan keluar output. Gerbang N mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan tetapi hanya 1 sinyal keluaran dalam gerbang N. Untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Kita cari ya. Kita cari pick up-nya. Kita isi N. Nah, ini dia gambar untuk N. Nah, gambar untuk N. Langsung saja ya. Inputnya 010. Nah, kita lihat akan bernilai negasi. Karena apa? Beda halnya dengan gerbang logika OR. 0 dan 1 akan bernilai 0. Sama halnya dengan yang di atas, 1 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 0 akan menghasilkan 0. Seperti 1 kali 0 isinya 0. 0 kali 0 isinya 0. Maka akan bernilai negasi. Langsung ke gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini yang tadinya akan bernilai negasi akan bernilai
akan bernilai 1. Misalkan kita cari not. Kita hapus dulu. Not ini artinya pembalik ya, memiliki fungsi membalik logika tentang tegangan inputnya pada outputnya. Hanya memiliki 1 kaki saja. Nah, kita lihat yang tadinya bernilai negasi akan bernilai 1. Nah, akan bernilai 1 ya. Not ini sebagai pembalik. Lanjut ke gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini artinya not or. Sama seperti OR, tetapi NOR ini seperti pembalik. Bisa dibilang NOR ini saudaranya OR ya, tapi beda sifatnya. Kita cari NOR. Nah, NOR ini sama bentuknya, tetapi ada lingkaran di depannya. Ya, langsung saja. Gerbang NOR adalah suatu not OR atau fungsi-fungsi OR yang dibalikan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Nah, kita lihat akan bernilai positif 1 nilainya. Langsung ke gerbang logika NAND. Kita cari NAND. NAND ini sama kayak N, tetapi yang membedakan ini adalah lingkarannya. Ada lingkaran di depannya ya. Kita langsung coba. NAND sama not N, sama seperti not OR, hanya saja berbeda bentuk ya. Fungsinya sama seperti N. Nah, ini kita lihat akan bernilai negasi atau 0. Nah, ada satu lagi nih, yaitu gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR, kita cari komponennya. XOR.
XOR. XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi, atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama. Ya, oke, maaf. Kita lihat hasilnya adalah negasi. Mengapa negasi? Karena 0 dan 1 akan bernilai 1. Ya. 1 dan 0 akan bernilai 1. 1 dan 1 akan bernilai 0. Itu hasilnya negasi. Dan ada pula gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR. XNOR. Nah, ini dia. Ini namanya gerbang logika XNOR. Nah, seperti ini. Ya, gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama. Kebalikan dari gerbang XOR. Langsung saja. Kita lihat hasilnya. Nah, akan bernilai 1. Jadi kan XOR itu kan bernilai negasi ya. Karena XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR, maka akan bernilai 1. Yang tadinya negasi menjadi 1. Nah, ini adalah tahap akhir, yaitu rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional ini agak cukup rumit ya, menurut saya. Kita memasukkan semua objek dari pertama kita menjelaskan tentang video ini sampai akhir. Singkat cerita, rangkaian kombinasional ini dasarnya rangkaian logika digital yang terbentuk dari beberapa gabungan komponen elektronik yang terdiri dari macam-macam gate dan rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga membentuk rangkaian elektronika yang bersifat kompleks dan cukup rumit. Tujuannya membuat rangkaian dari kombinasi gerbang dasar, memahami cara kerja rangkaian dari kombinasi gerbang dasar. Materinya itu terdiri dari blok-blok gerbang logika dasar seperti gerbang AND, OR, dan NOT, serta beberapa logika yang lainnya yang dikombinasikan untuk mendapatkan nilai keluaran tertentu. Nah, langsung ya. Kita NAND, terus
OR ini OR, ini XOR, ini XNOR, dan NOT. Nah, kita tambah inputnya ya. Kita tambah inputnya 4 menjadi 0 1 1 0 0. Kita gabungkan semuanya. Ya. Negasi dengan negasi, ini dengan ini, maaf ada kesalahan. Kita lihat hasilnya akan bernilai negasi. Kenapa? Karena kita go back to OR. OR di sini negasi dengan negasi, maaf, negasi dengan negasi sama dengan negasi. Ya. Di sini ada N. N di sini negasi dengan 1. Oh, maaf. Ada kesalahan teknis. Maaf. Ada kesalahan teknis. Di sini belum ada hasilnya. Maaf ya, belum ada hasilnya. Kita tambah saja ya inputnya. Maksud saya outputnya. Kita masukkan outputnya. Ya, that's right. Kita lihat hasilnya. Nah, akan bernilai negasi semua. Karena apa? Negasi dan 1 akan bernilai negasi, ya. Akan bernilai negasi. Di sini ada not. Di sini kan sebelum ada negasi, sebelum ada not, semua not ini bernilai negasi. Berarti jika ada not akan bernilai 1. Gerbang logika NOR. NOR di sini negasi dan 1 atau 0 dan 1 akan bernilai 0 atau negasi. Gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND ini
1 dan 1 akan bernilai negasi. Yang tadi negasi ketemu not akan menjadi 1. Gerbang logika XOR. XOR 1 dan 1 akan bernilai negasi. Gerbang XNOR. XNOR ini negasi dengan negasi akan bernilai 1. Nah, akan bernilai 1. Nah, cukup sekian dari saya. Inilah gerbang logika rangkaian kombinasional yang saya pelajari dan yang saya pahami. Meskipun sederhana, tetapi insya Allah bermanfaat untuk yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.